Bab 465. Pedang sarung kuno vs pedang Raja Manusia. Mata Julian Luo menjadi dingin dan dia berkata, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Tetua Xuan, maaf merepotkan. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua muncul dengan aneh di depan warrior Yang. Orang tua itu melirik warrior Yang dengan ringan, lalu melambaikan tangannya. Sinar udara dingin melesat ke arah warrior Yang. Kecepatannya terlalu cepat, itu bukan serangan yang bisa warrior Yang hindari sama sekali. Namun, wajah warrior Yang sangat tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan jika itu adalah master alam kaisar yang berdiri di depannya. Warrior yang begitu tenang, tentu saja punya alasan. Karena bocah kecil sudah memberitahunya bahwa bantuan sudah datang. Benar saja, tepat ketika gumpalan udara dingin ini datang beberapa inci di depan warrior Yang, ruang di depan warrior Yang terdistorsi, dan kemudian, gumpalan udara dingin ini langsung menghilang. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dia melihat ke udara, dan berkata, "Siapapun yang melakukan serangan di belakang punggungnya, jika memiliki kemampuan maka keluar dan tunjukkan dirimu." Hanya alam kaisar tingkat 5 yang kecil saja berani meneriakiku. Dalam kehampaan, dengusan dingin terdengar, dan kemudian, ruang di samping lelaki tua itu terdistorsi dengan aneh, seolah-olah akan dilipat, lapisan demi lapisan terkompresi ke bawah. "Ruang lipat, kamu adalah Raja Siluman." Orang tua itu ngeri, dan dengan cepat menunjukkan kekuatan ruang untuk menahan ruang di sekitarnya yang akan terlipat. Namun, sepertinya tidak ada gunanya, ruang di sana masih perlahan terlipat, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Tepat ketika lelaki tua itu hendak dilipat dua oleh ruang ini, Julian Luo di samping tiba-tiba menghunus pedangnya dan menghantam ruang lipat lelaki tua itu. Tiba-tiba, sebuah pedang energi putih menghantam ruang di tempat itu hingga ruang di tempat itu terpotong dengan sebuah celah gelap. Lelaki tua itu dengan cepat menggunakan teknik pelarian ruang dan melarikan diri lewat celah di ruang. Begitu dia keluar, ruang di mana lelaki tua itu berdiri tiba-tiba terlipat dengan bunyi kencang, membentuk wujud yang sangat aneh. Setelah melihat ini, kelopak mata lelaki tua itu berkedut, dan dia ketakutan di dalam hatinya. Sungguh pedang Raja Manusia yang luar biasa, yang layak menjadi keberadaan nomor 1 dalam daftar senjata Dao Alam, bahkan seni ruang angkasaku pun bisa dirobek. Saat suara itu terdengar, Raja Siluman muncul di depan semua orang. Melihat Raja Siluman, cerpelai ungu di bahu warrior yang sangat gembira. Cahaya ungu melintas dan mendarat di bahu Raja Siluman. Cakar kecil itu menepuk kepala Raja Siluman. Sentuhan kelembutan melintas di mata Raja Siluman, tersenyum, dan kemudian memandang warrior yang di samping, dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kamu selama periode waktu ini." Dia telah mendengar tentang warrior Yang. Singkatnya, dia sangat puas. Warrior yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku menganggap bocah kecil sebagai saudaraku." Cerpelai ungu menyeringai, menunjukkan senyum manis, dan menganggukkan kepalanya. "Raja Siluman, ini dunia manusia." Julian Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Raja Siluman tersenyum menghina dan berkata, "Bagaimana dengan dunia manusia? Aku Kaisar Siluman akan datang dan pergi sesuka hatiku. Apakah mungkin kamu mau melarang aku untuk masuk ke dunia manusia?" "Ya, aku juga malas omong kosong. Aku muncul hari ini, hanya untuk satu hal." Berbicara tentang ini, Raja Siluman berbalik dan menunjuk ke warrior Yang, dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, dia dianggap sebagai orang wilayah siluman.
Apakah kamu mengerti? Wajah Julian Luo masam. Wilayah iblis, wilayah siluman dan kerajaan Dinghan memiliki kesepakatan, yaitu Master Alam Kaisar ketiga belah pihak tidak boleh mengambil tindakan terhadap junior dari ketiga belah pihak. Karena Master Alam Kaisar terlalu menakutkan, jika mereka ingin membunuh seorang pendekar hitam di bawah Alam Kaisar, itu terlalu mudah. Master dari 3 klan membuat perjanjian ini secara alami untuk melindungi keturunannya. Sekarang Raja Siluman mengatakan ini, artinya, di masa depan, kerajaan Dinghan harus dikatakan bahwa seluruh pendekar hitam klan manusia tidak akan bisa mengirim Master Alam Kaisar untuk menyerang warrior yang. Raja Siluman, dia pendekar hitam klan manusia, bukan monster siluman. Wajah Julian Luo agak jelek. Dengan kekuatan warrior yang, berapa banyak orang di bawah Alam Kaisar yang bisa membunuhnya? Raja Siluman ini jelas-jelas ingin melindungi warrior yang. Raja Siluman mencibir, dan berkata, menurut perkataanmu, bukankah artinya aku boleh membunuh semua monster siluman tunggangan yang dikembangbiakkan oleh kerajaan Dinghan? Sepertinya Raja Siluman benar-benar ingin melindunginya. Julian Luo berkata dengan sungguh-sungguh, hanya saja aku penasaran, mengapa Raja Siluman maju untuk melindungi seorang pendekar hitam klan manusia secara langsung. Raja Siluman berkata, kamu tidak perlu tahu ini. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Dia termasuk orang wilayah siluman. Oleh karena itu, perjanjian 3 klan berlaku untuknya. Jika dia mati di tangan pendekar hitam bawah Alam Kaisar, itu tidak masalah. Hanya bisa menyalahkan dia karena tidak cukup kuat, dan aku salah menilai. Tapi jika kamu berani mengirim Master Alam Kaisar untuk menyerangnya, jangan salahkan aku jika merusak perjanjian dan secara pribadi mengambil kepala raja manusiamu. Aku ingin melihat, bisakah monster-monster tua kerajaan Dinghanmu itu menghentikanku? Setelah berbicara, Raja Siluman melambaikan tangan kanannya, dan warrior yang serta bocah kecil menghilang di tempat. Ekspresi Julian Luo sangat jelek, matanya gelap, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di samping, Peona An yang terdiam pun sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan memiliki dendam dengan Julian Luo, dan tampaknya itu tidak dapat diselesaikan. Setelah beberapa lama, dia menggoyangkan kepalanya, dan berpikir untuk apa dia berpikir begitu banyak. Yang penting masa depan keluargaan. Hanya saja. Ragu-ragu, Peona An mengangguk pada wanita berpakaian hitam di sampingnya, yang langsung menghilang di tempatnya. Irene An melirik ayahnya, lalu berjalan menuju gerbang kota. Apa yang dia pikirkan adalah adegan di mana warrior yang menggunakan tubuhnya untuk memblokir panah. Di suatu tempat, warrior yang membungkuk kepada Raja Siluman dan berkata, terima kasih senior telah membantu aku. Raja Siluman berkata, tidak perlu terima kasih. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat baik kepada Valet, kamu juga tulus dan tidak memiliki keinginan egois. Bakat dan potensi kamu tidak kalah dengan siapapun di dunia ini. Jika kamu tidak mati, di dunia masa depan, pasti muncul satu super master lagi. Kamu bersama dengan Valet, itu hanya ada manfaat untuknya. Singkatnya, aku tidak akan peduli dengan urusan kalian, kalian pusing saja sendiri. Mendengar kata-kata Raja Siluman, warrior yang sangat senang, Raja Siluman tidak keberatan dia bersama bocah kecil, itu yang terbaik. Kalau tidak, akan sulit untuk menangani masalah ini, karena Raja Siluman adalah ayah dari bocah kecil, dan sekarang tidak masalah lagi, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Cerpelai ungu di bahu warrior yang melintas ke bahu Raja Siluman,
dan cakar kecil itu menepuk kepala Raja Siluman, jelas sangat puas dengan apa yang dikatakan Raja Siluman. Raja Siluman tertawa kecil dan berkata, "Aku datang kali ini untuk menjemput Valet kembali, karena telah mencapai alam bangsawan, jadi harus menerima warisan klan. Ini sangat penting untuknya." Warrior yang merasa sedikit enggan, bocah kecil baru bangun tidur, dia belum bercerita dengan bocah kecil. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Ketahuilah, warisan sangatlah penting bagi siluman monster. Cerpelai ungu kali ini tidak main-main, karena warisan memang sangat penting, karena setelah warisan, dia bisa menjelma menjadi wujud manusia. Dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada gangguan bagi Julian Luo untuk mendominasi seluruh wilayah selatan. Aku tahu kamu pasti akan menghentikannya, tetapi cukup lakukan yang terbaik. Bagaimanapun, kekuatan pribadi terbatas, tidak perlu membuat pengorbanan tanpa arti, mengerti? Kata Raja Siluman tiba-tiba. Warrior yang mengangguk, dia pasti tidak akan melakukan pengorbanan tanpa arti, tetapi dia tidak akan membiarkan Raja Manusia ini menyatukan wilayah selatan dengan mudah. Bagaimanapun, dia dan Raja Manusia sekarang adalah musuh bebuyutan, dan kebencian antara kedua belah pihak tidak mungkin untuk diselesaikan, entah dia mati atau pihak lain yang mati. Senior seharusnya tahu bahwa jika Raja Manusia ini menyatukan kaum manusia, itu bukanlah hal yang bagus untuk wilayah siluman, lalu mengapa tidak menghentikannya? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tahu. Raja Siluman tersenyum, Raja Manusia ingin menyatukan seluruh benua, bagaimana mungkin dia akan melepaskan wilayah silumanku? Hanya saja wilayah silumanku, kenapa aku harus menghentikannya? Membiarkan manusia saling membunuh dan bukankah bagus untuk melemahkan seluruh kekuatan manusia? Lagi pula, jika wilayah siluman aku menyerang saat ini, itu pasti akan menyatukan seluruh pendekar hitam klan manusia kamu. Kamu harus tahu bahwa kaum manusia kamu sangat bermusuhan dan iri dengan klan siluman kami. Saat itu, Raja Manusia ini sangat mungkin untuk memerintahkan seluruh pendekar hitam benua tanpa perlu menggunakan satu prajurit pun. Bagaimanapun, dia memegang pedang Raja Manusia dan didukung oleh kerajaan Dinghan. Warrior yang pun tersenyum getir, dia sebenarnya lupa akan hal ini, walaupun dia tidak membenci monster siluman, tapi bagaimana dengan pendekar hitam klan manusia lainnya? Saat ini, jika wilayah siluman bergerak, khawatirnya akan seperti yang dikatakan Raja Siluman, maka Julian Luo akan dapat menyatukan seluruh umat manusia tanpa perlu satu prajurit pun. Jika dunia manusia tidak bisa menolerirmu di masa depan, datanglah ke wilayah silumanku. Raja Siluman tersenyum. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Senior jangan khawatir. Jika hari itu tiba, Junior pasti akan pergi ke wilayah siluman. Sejujurnya saja, Junior tidak ingin mati." Raja Siluman tertawa, lalu meraih cerpelai ungu yang masih enggan, lalu tubuh bergetar dan menghilang di tempat, hanya menyisakan satu kalimat, "Hati-hati dengan pedang Raja Manusia, kamu harus jaga sikap." Pedang Raja Manusia. Warrior yang mengerang, lalu memanggil roh pedang dari sarung pedang kuno, memandang roh pedang dan berkata, "Bisakah kamu menekan pedang Raja Manusia itu?" Sarung pedang kuno dapat menekan semua pedang. Karena pedang Raja Manusia ini adalah pedang, maka sarung pedang kuno juga seharusnya bisa menekannya. Pikir warrior yang ragu-ragu dalam hatinya. Namun, dia kecewa. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak bisa ditekan." "Kenapa?" Warrior yang bingung, berkata, "Bukankah kamu terkenal bisa membuat semua pedang tunduk?"
Bukankah pedang Raja Manusia ini juga pedang? Kelopak mata roh pedang berkedut dan berkata, itu senjata dao alam, senjata dao alam yang lahir dari langit dan bumi, memiliki restu langit dan bumi. Jika tidak, itu tidak akan menjadi senjata dao alam nomor 1, mengerti? Peringkat senjata dao alam. Apakah kamu senjata dao alam atau buatan? Warrior yang bertanya tanpa malu-malu. Tidak tahu. Warrior yang terkejut dan berkata dengan linglung, mengapa kamu tidak tahu? Lalu benda apa kamu sebenarnya? Kamu yang benda. Roh pedang memelototi warrior yang dengan marah. Kamu masih bisa marah, dan bisa memarahi orang. Warrior yang menatap roh pedang dengan heran. Roh pedang. Setelah keheningan yang lama, warrior yang merentangkan tangannya dan berkata, ayo kita bicarakan baik-baik. Ada sarung maka ada pedang. Di mana pedangmu? Disegel. Kata roh pedang sedih. Siapa yang menyegelnya? Pemilik. Siapa pemiliknya? Pemilik adalah pemilik. Kata roh pedang tak sabar. Apakah pemilik kamu hebat? 100 juta duplikasi kamu pun bukan lawannya. Roh pedang melirik warrior yang dengan enteng. Warrior yang menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak mencari pemilikmu? Dia sudah mati. Kata roh pedang. Cek, kupikir betapa kuatnya dia, toh mati juga. Warrior yang berkata dengan jijik. Apakah kamu melihat orang yang tidak bisa mati? Kata roh pedang. Warrior yang berpikir dalam hati, dia belum pernah melihatnya. Jangan membicarakan topik ini, apakah pedangmu yang lebih kuat atau pedang Raja Manusia yang lebih kuat? Warrior yang bertanya lagi. Apa gunanya pedang Raja Manusia itu? Roh pedang berkata dengan jijik, itu bahkan tidak bisa melepaskan diri dari hukum dunia ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan kami? Mata warrior yang berbinar dan berkata, pergi, ayo pergi. Pergi kemana? Tentu saja buka segel pedangmu. Warrior yang berkata secara alami. Roh pedang. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Kata warrior yang. Roh pedang berkata, kamu tidak cukup kuat, jika kamu pergi, kamu akan mati. Warrior yang terkejut, dan berkata, harus bagaimana baru cukup? Roh pedang merenung dan berkata, intinya, si pengembara tidak cukup kuat saat itu. Warrior yang berkeringat, keringat bagaikan air terjun. Pada saat ini, seseorang berbaju hitam muncul di depan warrior yang. Wanita berbaju hitam itu melihat ke arah roh pedang, dan kemudian jatuh ke warrior yang dan berkata, Nyonya ingin bertemu denganmu. Nyonya, tentu saja itu mengacu pada peonaan. Bersambung.